Tadi saya baca di komentarnya ada yang request suruh baca kitab Ihya mengenai tentang Bani Alawi. Sebelum saya bacakan, perlu saya jelaskan, kita sampaikan ini bukan didasari dengan kebencian, tidak. Apalagi kalau dikatakan Abu Ya Mama Gufron itu benci kepada habaib, itu 2014 para habaib itu se-Asia Tenggara itu datang ke Malang. Jauh-jauh hari Habib siapa Taufik Assegaf yang sekarang menjadi ketua Rabithah Alawiyah itu sebelum jadi ketua Rabithah itu udah datang duluan ke sana. Artinya kita tidak pernah membenci mereka siapapun itu, karena kita di sini menjaga ukhuwatul insaniyah, menjaga persaudaraan secara manusiawi. Tapi ketika ada sesuatu yang memang sebenarnya itu menjadi fudul, menjadi alasan mereka untuk membanggakan, kemudian mendoktrin umat dan lain sebagainya, itu beda lagi. Jangankan Abah Gufron, Imam Ghazali juga mengkritik, begitulah maksudnya. Bahkan yang beredar, wah itu kitab Ihya-nya palsu, justru yang dihilangkan kalimat ini yang palsu dirubah. Kita sudah meneliti kitab ini. Gitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Gini, saya bacakan ya. Imam Ghazali itu sangat hati-hati beliau. Saya barusan memutolaah dulu biar gak salah ya. Dengan adanya tipu daya, bukan setan di sini, tipu daya manusia yang selalu membangga-banggakan nasab, kemudian mendoktrin umat supaya nyembah-nyembah kepada mereka. Ini sudah di warning keras oleh Imam Ghazali. Makanya beliau diawali begini, fanarjuhu biwasilatil iman. Walaupun kita banyak dosa, pendosa pelaku maksiat, mudah-mudahan kita berharap ampunan kepada Allah dengan wasilahnya keimanan. Minimal masih ada keimanan dalam diri kita. Artinya masih diistighfarkan oleh Imam Ghazali melihat keadaan Bani Alawi pada waktu itu. Jadi bukan zaman sekarang saja gitu ya. Kalau kita lihat dari tesisnya Kiai Imad itu betul, banyak sebenarnya yang mengkritik dari Bani Alawi, bukan masalah kebencian terhadap ukhuwah insaniyahnya, tapi banyak yang dijadikan fudul. Artinya berlebihan, artinya dibuat sandaran mustanadun lah, jadi sandaran untuk supaya masyarakat itu tunduk. Kan tidak sedikit orang yang mengatakan di dalam diri saya ini mengalir darahnya Rasulullah. Kalau kita kaitkan, sebenarnya kalau dengan bahasa Qurratul Uyun sendiri pun itu sudah tertepis gitu kan. Nanti ya. Begini, ini kadang-kadang kan yang mempraming di YouTube itu macam-macam. Wah, saya sekarang malas ikut Abu Ya Mama Gufron. Abu Ya Mama Gufron sudah berani menentang Habib Lutfi, kan begitu. Macam-macam dimentrokan di media. Makanya kalau Abu Ya memberikan komando kepada para santri jamaah bisa dilawan karena mereka tidak paham yang aslinya seperti apa. Kalau memang berani bertabayun, monggo. Pondok Unik ini welcome. Gus kalem Gus. Memang Abu Ya tidak melawan, jangan melawan. Yeah. Pemaaf. Hizib Gufronnya pemaaf. Tapi anjingnya NKRI yang melacak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Begitu ya. Perlu saya catat, justru yang dihilangkan di jilid 3 di Kitabuz Zammil Ghurur yang menjelaskan tercelanya bahayanya tipu daya, itu yang dihilangkan, itu yang palsu. Maka kalau yang sudah diganti, dihilangkan, nggak akan menemukan keterangan ini gitu. Nah, ini Imam Ghazali itu menyampaikan begini. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, saya baca perlahan ya. Fanarjuhu biwasilatil iman. Kami berharap, kata Imam Ghazali, mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Mengampuni dosa-dosa kita dengan pelantara keimanan. Nah, di antara tipu daya yang bahaya itu bukan sekarang saja. Imam Ghazali abad keberapa? Abad ke-11. Abad ke-11 loh, 1000 tahun yang lalu. Beliau mengatakan warubama kana mustanadu rojaihim at-tamassuk bisilahi abai wa uluwi rutbatihim. Dari dulu itu sudah terjadi. Bani Alawi itu, mereka itu selalu menyandarkan harapan mereka itu dengan kebaikan-kebaikan nenek moyangnya mereka. Bahasa mereka jid-jidnya, kakek-kakeknya. Hasan Hussein Rasulullah. Itu yang menjadi sandaran mereka. Bahkan wa'udu wirutbatihim, karena ketinggian martabatnya para kakek-kakeknya beliau gitu, kakek-kakeknya orang Bani Alawi. Kagtiraril alawiyati binasabihim. Nah, ini diperjelas seperti halnya
tipu daya Bani Alawi dengan nasabnya mereka. Saya ulangi lagi, kagtiraril alawiyati binasabihim, seperti bahayanya tipu daya Alawiyah Bani Alawi dengan nasabnya mereka. Wa mukhalafati sirati abaihim fil khaufi wat taqwa wal wara. Sementara duriyahnya, anak cucunya Bani Alawi kesini, saya katakan bukan jidnya, bukan Hasan Husain dan Rasulullah ya, anak turunnya yang mengatasnamakan Bani Alawi, yang membanggakan dengan nasabnya mereka, mereka berpaling tidak sesuai perjalanannya dengan bapak-bapak mereka, dengan nenek moyang mereka. Dalam hal apa? Dalam ketakwaan, dalam khauf, rasa takut kepada Allah, wal waro, dalam hal waroknya itu sudah mukhalafat, sudah beda jauh perjalanannya. Makanya betul kata Abuya, yang betul-betul duriyah Kanjeng Nabi itu ya mereka yang betul-betul meneruskan jejaknya Rasul, itu duriyah yang afsah sebenarnya. Maka janganlah membanggakan masalah duriyah itu. Kata Imam Ghazali, wa mukhalafati sirati abaihim, mereka itu bertolak belakang dengan perjalanan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Imam Ghazali, bukan Ubad Aminullah yang ngomong ya, dalam hal khauf, ketakwaan dan waro. Ya monggo lah, mau di share kemana-mana monggo lah. Bahkan mereka itu mengakui begini, wa dhannahum annahum akramu 'ala Allahi min abaihim. Bahkan mereka itu mengira diri mereka yang Bani Alawi ini lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan mbah-mbahnya mereka. Makanya kadang-kadang mereka mengarang cerita dan sebagainya, mengalahkan Hasan Husain, mengalahkan baginda Rasul. Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj yang masyhurnya 1 kali, ada dari Bani Alawi sampai 70 kali berulang-ulang. Iqtiraril alawiyah kata Imam Ghazali. Ya, masih nunggu ya? Santai. Ini bukan fotokopi. Kalau mau serang Imam Ghazali tuh di sana di kuburannya. Dan Imam Ghazali sendiri pun beliau mengatakan bukan benci, tapi ini akan mengakar, bertransformasi yang bahaya ini. Iqtirar kayak gini, tipu daya. Ya, sekali lagi saya sampaikan, kita tidak pernah membenci kepada siapapun. Bahkan ketika 2014 se-Asia Tenggara datang ke pesantren itu dijamu luar biasa oleh Abuya Mama Gufran. Kenapa kok mereka itu bersandar kepada jid-jidnya lah, kepada embah-embahnya yang dibuat kekuatan mereka untuk mendoktrin umat. Id aba'uhum ma'a ghayatil wara'i wat taqwa kanu khaifin. Karena udah jelas kalau nenek moyangnya Kanjeng Nabi Muhammad, Hasan Husain, Sayyidina Ali, Fatimah, itu mereka yang betul-betul di sini ghayatul wara', orang yang sangat wara', orang yang sangat bertakwa, dekat dengan Allah. Walaupun begitu kanu khaifin, mereka masih punya rasa takut kepada Allah. Artinya martabatnya betul-betul martabat yang luar biasa. Nah, anak turunnya bagaimana? Wahum ma'a ghayatil fisqi wal fujuri aminun. Sementara anak turunnya, kata Imam Ghazali, mereka itu bukan ghayatul wara', sebalikannya, ghayatul ma'a ghayatil fisqi. Orang fasik. Wal fujuri, fujur itu kalau bahasa Jawanya lacut. Bahasa Indonesianya apa kalau lacut itu? Jadi orang yang jahat lah, zalim, jahat, bahasanya begitu. Itu Imam Ghazali sampai mengatakan demikian. Wa dzalika nihayatul ightirari billahi ta'ala. Itu yang disebut tipu daya, bahkan menipu Allah itu. Puncak-puncak tipu daya orang itu seperti itu, bahaya. Kalau sudah dia mensandarkan dirinya kepada nasab-nasabnya yang bagus. Makanya kan ada dalam Sahih Bukhari sering kita bacakan, hadisnya lupa yang keberapa ya. Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Barang siapa yang senang menisbatkan nasabnya kepada bukan selain bapaknya. Contoh Pak Mujib ini bukan bapak saya, tapi saya dibinkan bin Abdul Mujib. Padahal saya tahu Pak Mujib bukan bapak saya. Maka kata Rasulullah, fal jannatu alaihi haram. Surga itu haram. Bahkan di riwayat lain, wa alaihi la'natullah. Orang yang seperti itu laknat bagi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Betul tidak? Ya, ini Imam Ghazali ini. Ya, monggo Pak Mujib, santai. Mohon maaf Gus, salah Oke. Iya. Ini anjingnya NKRI tanya ini. Iya, monggo. Iya. Terus Al-Alawiyah yang sangat dikecam
dicam oleh Imam Ghazali. Betul. Apa kaitannya dengan Mufti Batavia Utsman bin Yahya yang termasuk pengkhianat bangsa? Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa ini. Begini, karena gini, Robito Alawiyah itu, ini kita sejarah ya. Habib Utsman bin Yahya, beliau diangkat sebagai mufti Batavia itu oleh pemerintahan Hindia Belanda. Ingat, pemerintahan Hindia Belanda. Waktu itu yang mengusulkan adalah orientalis yang bernama Snok. Nah di situ karena mereka punya strategi, punya misi-misi Pak. Makanya sampai berdirinya Robitoh Alawiyah ini sudah didesain sedemikian rupa dari mulai pemerintahan Hindia Belanda. Sehingga Mufti Batavia ini punya dukungan kuat. Ini ada dalam sejarahnya yang Geger Cilegon sebenarnya. Kalau orang mau buka sejarah Banten ya, dapat dukungan kuat dari pemerintah Hindia Belanda untuk mendeklarasikan atau membuat suatu lembaga yang namanya RA yang sekarang itu Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah itu berdirinya setelah NU 2 tahun. Kalau NU 1926, kemudian kalau Robitoh Alawiyah itu 1928. Nah itu Pak. Jadi sebenarnya Mufti Batavia ini memang ya kalau beliau katakan antek ya betul. Itu antek karena didesainnya diusung oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang mengusulkan Snok. Snok ini yang paling banyak artinya yang berpotensi merubah sejarah di kita di Indonesia. Sampai cerita Sunda nih Pak. Sunda itu bukan suku. Nah di zaman orientalis itu dijadikan suku. Padahal Sunda itu peradaban. Kalau kita lihat dalam tatanan Sunda, Sunda itu peradaban. Makanya sampai ada provinsi, kabupaten. Ini perbuatan siapa nih yang sampai di kotak-kotak itu? Maka campur tangannya tetap ada campur tangan pemerintahan Hindia Belanda yang pada waktu itu yang diangkatnya adalah sebagai mufti itu bukan orang Indonesia tapi imigran namanya Habib Utsman bin Yahya. Terus tanya lagi, mohon maaf, ini harus dipertegas. Robitoh Alawiyah sendiri ya. Itu yang mengangkat siapa Gus? Jelas, Robitoh Alawiyah ini sudah jelas ya dalam sejarah sudah. Bahkan kalau kita di googling itu sudah ada. Itu yang mendirikan tetap Belanda. Jadi yang mendanainya itu Belanda. Berarti ada kaitannya dengan mufti pengkhianat Utsman bin Yahya. Betul. Karena beliau terang-terangan ketika terjadi geger Cilegon, waktu itu dari murid-muridnya Syekh Nawawi, murid Syekh Abdul Karim memerintahkan untuk jihad Pak. Geger Cilegon itu justru Mufti Batavia pada waktu itu membuat kitab namanya Manhajul Istiqomah. Di situ justru mereka menganggap para ulama dari murid-muridnya Syekh Abdul Karim, murid Syekh Nawawi dianggap sebagai istilahnya yang merusak tatanan gitu, dianggap musuh. Makanya akhirnya di situ mulai sadar oh ternyata Mufti Batavia ini adalah antek dari mereka. Bahkan yang mengusulkan untuk dihukum gantung, dihukum mati ulama-ulama Banten itu rekomendasi dari Mufti Batavia pada waktu itu. Gitu Pak. Terus gini Gus, mohon maaf ya. Ini anjingnya NKRI punya analis ya. Menganalisa kenapa Krakatau itu sampai meledak. Nah gimana itu Pak, gimana? Meletus. Berarti ini bagian Pak Mujib. Bagaimana Pak itu Pak? Gimana? Itu kalau kali melihat flashback ke Al-Quran ya, Doharul fasadu fil barri wal bahr, tampak nyata kerusakan di darat maupun di laut. Bima kasabat aidihim, karena ulah tangan-tangan mereka. Apakah itu bisa masuk? Karena termasuk kejadian Krakatau itu akhir era 19 abad. Berarti masa-masa Mufti Batavia, masa-masa mereka Belanda yang tidak hanya menjajah tapi biadab yang tidak punya sifat kemanusiaan. Kira-kira analogi semacam itu masuk enggak? Oh sangat masuk Pak. Itu sebagai hujah betul. Oh ya, tepuk tangan dulu tuh. Luar biasa Bang Mujib semangatnya ya. Bahkan ini saya lanjutin dulu ya. Ini kan barusan sedikit terpotong. Doktrin yang sampai sekarang kita kan sering mendengar ya. Ada bahasa pokoknya kamu mau sholat gak sholat asalkan takdim sama duriyah kamu dijamin surga, kan banyak. Dan itu banyak beredar di media seperti itu. Di sini ada faqiyasus syaitani lil alawiyah anna man ahabba insanan ahabba auladah.
Wa annallaha qad ahabba aba'akum fayuhibbukum fala tahtajuna ila ta'ah. Nah, ini doktrinnya hebat nih. Mereka sering mengatakan kalau cinta kepada Kanjeng Nabi, cinta kepada Hasan Husain, maka harus mencintai keturunannya, anak-anaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu setelah mencintai mereka, gitu kan. Nah, kalau kita mencintai mereka sebagai dzurriyyah Bani Alawi, kata mereka, Allah akan mencintaimu bahkan fala tahtajuna ila ta'ah. Gak perlu kalian taat itu. Artinya kecintaan kepada mereka lebih utama dibandingkan ketaatannya. Nah, ini kan doktrin yang sangat luar biasa. Padahal wayansa al-maghruru anna Nuhan alaihi salam arada ayastahiba waladah ma'ahu fis safinah. Banyak orang yang lupa sejarah tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan punya anak yang namanya Kan'an. Namanya orang tua pasti ingin Kan'an ini selamat dari api neraka. Bahkan mengajak berulang-ulang kepada Kan'an untuk ikut perahu atau bahteranya Nabi Nuh. Tapi apa yang terjadi? Fakana minal mughriqin. Justru Kan'an malah tenggelam. Artinya kesimpulan dari keterangan Imam Ghazali, sekalipun itu kalau toh benar mereka dzurriyyah Rasul, andai kata betul ya, maka tidak menjamin keselamatan mereka di surganya Allah. Kita pernah dulu tahun 2019 kalau nggak salah itu di Malang mengadakan seminar. Waktu itu yang dibahas tentang masalah Ahlul Bait. Ini berkaitan dengan Ahlul Bait. Kita sering dengar mungkin ada yang mengatakan semua dzurriyyah Kanjeng Nabi itu dijamin surganya. Ada mubalik atau oknum yang mengatakan begitu. Seakan-akan dzurriyyah Nabi Ahlul Bait itu semuanya dijamin surga. Karena referensinya ayat itu, wa yutahhirukum ahlal baiti tathira. Sebenarnya kalau kita lihat dalam beberapa tafsir, termasuk dalam Tafsirul Bayan, itu hanya ada 5 orang. Wakila sitah, ada yang mengatakan 6. Yang dikategorikan ahlul bait itu ya Kanjeng Nabi, Ali, Fatimah, Hasan, Husain waktu masih kecil. Ini yang riwayat 1. Riwayat keduanya 6 orang sama khodimnya atau pelayannya. Namanya itu lupa lagi namanya. Tasariyah atau siapalah. Ceritanya begini. Kanjeng Nabi itu kan perilaku Kanjeng Nabi kepada Hasan Husain, ini kita cerita sejarah. Karena Kanjeng Nabi seorang Rasul, artinya selalu diberi ikhbar oleh Allah. Tahu nanti anak cucunya nanti matinya seperti apa. Bahkan beliau itu dalam riwayat hadis, kalau ketemu sama Hasan yang masih kecil umur setahun begitu, itu Kanjeng Nabi kalau ketemu pasti Hasan dicium bibirnya oleh Kanjeng Nabi. Kalau Sayyidina Husain adiknya yang dicium lehernya. Nah, kenapa Kanjeng Nabi melakukan hal itu? Karena Kanjeng Nabi tahu kelak Hasan ini akan terbunuh dengan racun. Sementara Husain nanti akan terbunuh dipenggal. Kanjeng Nabi itu melihat maha tahu, artinya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah itu Kanjeng Nabi memanggil Fatimah sama Ali, dan itu fi hujrah, di kamarnya. Sayyidina Ali, Fatimah dipanggil di kamarnya. Kemudian Hasan Husain masuk ke kamar baginda Rasul yang masih kecil, didudukan di pangkuannya. Hasan di sebelah kanan, Husain di sebelah kiri. Beliau berdoa kepada Allah Kanjeng Nabi. Bahasanya beginilah, apapun yang terjadi itu adalah qudrat iradat engkau. Tapi jaminannya apa untuk ahlul baitku? Untuk keluargaku yang di rumah ini, gitu kata. Maka turun tuh ayat yang innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti tathira. Yang dibacakan tahlil itu pintar Pak Samsuri. Maka turun ayat itu sebagai nas bahwa ahlul bait yang pada waktu itu didoakan oleh Kanjeng Nabi itu yang dijamin surganya. Berarti siapa? Kanjeng Nabi, Hasan, Husain, Fatimah, Ali. Lalu si pembantu itu bertanya, "Ya Rasul, lalu aku bagaimana? Apakah saya termasuk min ahli?" Qala, Kanjeng Nabi menjawab, "Anta min ahli." Naam, engkau adalah keluargaku. Makanya di riwayat lain ada 6 orang yang dikategorikan ahlul bait yang memang dijamin surganya oleh Allah. Terlepas itu ya tidak termasuk. Makanya waktu itu dalam hadisnya itu cara menandainya sebagai ahlul bait Kanjeng Nabi itu dengan pakaiannya, jubahnya. Hasan Husain yang duduk di pangkuannya, Sayyidina Ali dan Fatimah itu ditutupi dengan jubahnya Kanjeng Nabi sebagai bukti ahlul baitnya di situ. Makanya ini kadang-kadang orang gagal paham. Semua dzurriyyah Nabi dikatakan ahlul bait. Bahkan kalau kita lihat dalam Maulid Tiba, Pak ya, Pak Mujib sering menyampaikan,
Ahlul Bait itu memang mereka itu hum amanun, arti selalu kalau benar dia ngaku Ahlul Bait harusnya memberi keamanan di muka bumi, bukan ngariweh-riweh lah bahasa Sundanya begitu. Gitulah